Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar belum nih? Kalian tahu nggak gimana sih perbedaan antara IPS di luar negeri dengan IPS yang ada di Indonesia? Ada yang tahu nggak nih? Nah, bingung kan? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, yaitu perbedaan IPS yang ada di Amerika Serikat dengan IPS yang ada di Indonesia. IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat disebabkan oleh perbedaan ras yang ada di Amerika Serikat. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam ras, di antaranya yaitu ras Indian yang merupakan penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa, dan ras Negro yang didatangkan dari Afrika. Selain itu juga adanya perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam. Para pakar kemasyarakatan dan pendidikan berusaha keras untuk menjadikan penduduk yang multiras tersebut menjadi merasa satu bangsa, yaitu bangsa Amerika. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan social studies ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Sedangkan istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik. Secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Latar belakang dimasukkannya di bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia sangat berbeda dengan yang ada di Inggris dan di Amerika Serikat. Pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan GOS atau PKI, yang akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintahan Orde Baru. IPS secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perpaduan dari berbagai bagian konsep atau materi ilmu-ilmu sosial yang diramu untuk kepentingan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Perbedaan pendidikan IPS di Indonesia dengan Inggris. Sebagai reaksi para ilmiah sosial terhadap situasi sosial di Inggris dan Amerika Serikat, pemasukan sosial studi ke dalam kurikulum sekolah juga dilatar belakangi oleh keinginan para pakar pendidikan, khususnya pakar sosial studi. Hal ini disebabkan mereka ingin setelah meninggalkan sekolah dasar dan menengah, para siswa menjadi warga negara yang baik dalam arti mengetahui dan menjalankan hak-hak dan kewajiban, dapat hidup bermasyarakat secara seimbang dalam arti memperhatikan kepentingan pribadi dan masyarakat. Pertimbangan lain dimasukkan sosial studi ke dalam kurikulum sekolah adalah karena kebutuhan siswa sekolah, di mana kemampuan siswa sangat menentukan dalam pemilihan program pendidikan lanjut dan pengorganisasian materi sosial studi, agar materi pelajaran sosial studi lebih menarik dan lebih mudah dicerna oleh siswa sekolah dasar dan menengah. Bahan-bahan diambil dari kehidupan nyata lingkungan masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan IPS di Indonesia dengan di Jerman. Sebenarnya banyak sekali perbedaan antara pendidikan di Jerman dengan di Indonesia. Dari sisi sistem saja, pendidikan di Jerman hanya ada dua macam, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Kalau di Indonesia, pendidikan ada tiga macam, yaitu yang pertama SD, SMP, dan SMA. Dan dari segi waktu juga sudah berbeda. Kalau di Indonesia memerlukan waktu 12 tahun untuk normalnya sebelum akhirnya ke jenjang perguruan tinggi. Sedangkan di Jerman memerlukan waktu 13 tahun sebelum akhirnya ke perguruan tinggi. Adapun perbandingan pendidikan IPS di Indonesia dengan negara Hong Kong adalah di Indonesia pendidikan IPS, sedangkan di Hong Kong dikenal dengan pendidikan kecakapan hidup, yang artinya pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjaga kelangsungan hidup dan pengembangan dirinya. Kemampuan mencakup daya pikir, daya kalbu, dan daya raga. Kesanggupan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, yaitu sesuatu yang dianggap penting oleh siapapun dan dalam bentuk apapun.
Pendidikan kecakapan hidup dan kelangsungan hidup memberdayakan aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah peserta didik melalui pengenalan nilai atau logos, penghayatan nilai atau etos, dan penerapan nilai atau patos. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai perbandingan pendidikan IPS di Indonesia dengan negara di luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai pemaparan materi tentang perkembangan IPS di Indonesia. B. Perkembangan IPS di Indonesia. IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan suatu disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial, maupun ilmu pendidikan. Social Science Education Council dan National Council for Social Studies menyebut IPS sebagai Social Science Education dan Social Studies. Dengan kata lain, IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dan sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, dan sosiologi. Istilah tersebut meliputi yaitu ilmu sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama ada ilmu sosial. Dalam buku menggagas pembaharuan pendidikan IPS, Muhammad Numan Sumatri menjelaskan, Ahmad Sanusi memberikan batasan tentang ilmu sosial adalah sebagai berikut. Ilmu sosial terdiri disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin ilmiah. Yang kedua, ada studi sosial. Berbeda dengan ilmu sosial, studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan satu bidang pengajian tentang gejala dan masalah sosial. Dan yang terakhir, yaitu ada pengetahuan sosial. Harus diakui bahwa ide IPS berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat. Nama asli IPS di Amerika Serikat adalah Social Studies. Istilah tersebut pertama kali dipergunakan sebagai nama sebuah komite, yaitu Committee of Social Studies. Kesimpulan, tujuan perbandingan pendidikan adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip apa saja yang sesungguhnya mendasari pengaturan perkembangan pendidikan nasional. Sistem pendidikan di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berkaitan. Di antaranya adalah kurikulum. Posisi kurikulum dalam sistem pendidikan sangat penting, sebab di dalamnya terdapat visi dan tujuan pendidikan suatu negara. Masing-masing negara yang berbeda tentu saja akan memiliki perbedaan pula pandangannya mengenai tujuan. Ada beberapa perbandingan IPS di luar negeri dengan di Indonesia, di antaranya perbandingan IPS di Indonesia dengan Amerika Serikat. Yang kedua, perbandingan IPS di Indonesia dengan Inggris. Yang ketiga, perbandingan IPS di Indonesia dengan Jerman. Yang keempat, perbandingan IPS Indonesia dengan Hong Kong. IPS sebagai Social Science Education dan Social Studies, dengan kata lain, IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, dan sosiologi, dan sebagainya. Dalam bidang pengetahuan sosial, ada banyak istilah. Istilah tersebut meliputi ilmu sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. Sekian yang dapat kami paparkan mengenai perbandingan pendidikan IPS di Indonesia dengan luar negeri. Salah hilapnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.